Oke, ada cerita heboh nih dari Kalimantan Timur. Ini kisah tentang sebuah pembelian barang oleh pemerintah yang kelihatannya sih sepele, tapi ternyata, wah, bikin geger satu negara. Dan semuanya cuma gara-gara satu mobil. Begini cara salah satu media menggambarinnya. Puitis banget ya, sebuah kereta kencana emas di tanah yang kaya raya. Tapi di balik kata-kata indah ini, ada ironi yang nusuk banget. Dan ini dia biangnya. Angkanya, 8,5 miliar rupiah. Coba deh direnungin dulu angkanya. 8,5 miliar buat satu mobil dinas. Nggak heran kan kalau publik langsung bereaksi keras? Terus, apa sih alasan resminya kenapa butuh mobil semahal ini? Katanya, mobil ini tuh perlu buat menjaga marwah, buat menjaga wibawa dan martabat pimpinan daerah, gitu. Alasan yang bukannya bikin tenang, malah bikin orang makin bertanya-tanya. Dan inilah dia tersangka utamanya. Sebuah Range Rover baru. Bukan sembarang Range Rover. Katanya sih model autobiography yang paling mewah, paling mahal. Sebuah simbol kemewahan yang dibeli pakai uang kita semua. Oke, ternyata kontroversinya bukan cuma soal harga yang selangit itu, tapi juga soal fungsinya. Emangnya mobil ini cocok buat medan di Kalimantan Timur? Nah, kita coba dengerin apa kata ahlinya. Jadi, pertanyaannya simpel banget kan? Kita semua tahu lah jalanan di Kalimantan Timur itu banyak yang menantang, banyak yang rusak. Terus, apa masuk akal beli mobil mewah yang jelas-jelas didesain buat meluncur mulus di aspal kota? Jawaban dari seorang pakar otomotif, Roy Ricardo waktu ditanya soal ini, singkat, padat, dan tajam banget. Cuma satu kata, sayang lah. Udah, itu aja. Kebayangkan maksudnya? Bener-bener pemborosan. Dia bahkan negasin lagi, jelas banget menurut dia, itu mobil kota. Bisa sih dipakai buat off-road, tapi katanya cuma orang gila atau orang yang kelebihan duit aja yang bakal ngelakuin itu. Nah, yang menarik di sini adalah perbandingannya. Si pakar ini ngasih alternatif lain yang jauh lebih masuk akal. Misalnya, Jeep Rubicon. Udah dimodifikasi abis-abisan pun harganya nggak nyampe 2 miliar, tapi tetap ada gayanya. Atau sekalian Toyota Hardtop yang tangguh. Jelas banget kan? Ada banyak pilihan lain yang lebih sesuai dan yang pasti jauh lebih hemat. Nah, dari sinilah perdebatannya jadi makin gede. Ini udah bukan cuma ngomongin mobil, tapi ngomongin soal prioritas. Duit rakyat segitu banyak, sebenarnya lebih penting buat apa sih? Visual ini benar-benar ngerangkum apa yang ada di pikiran banyak orang. Satu mobil mewah buat satu orang, atau jalanan yang lebih bagus buat semua orang. Kontrasnya dapat banget. Argumen dari masyarakat tuh sebenarnya simpel dan logis banget. Lihat kondisi jalan yang kayak gitu, kenapa uang sebanyak itu nggak dipakai buat benerin infrastruktur aja? Sesuatu yang manfaatnya bisa dirasain semua orang. Dan buat ngasih gambaran separah apa sih kondisi jalannya, sumber kami pakai perumpamaan yang kekinian banget. Katanya, jalanan di pedalaman sana tuh lebih parah dari petasan hoax di PUBG. Nah, kebayangkan? Apalagi pas musim hujan, waduh. Tapi biar adil, kita juga perlu dengerin sisi pemerintah. Mereka ngejelasin kalau bangun jalan di Kaltim itu nggak gampang dan nggak murah. Biayanya bisa super duper mahal. Jadi alokasi dananya emang rumit. Seolah-olah drama ini belum cukup panas, muncul satu detail lagi. Detail yang bikin publik makin curiga dan bener-bener jadi bensin yang menyiram api perdebatan. Dan ternyata perusahaan yang menang tender mobil 8,5 miliar ini adalah CV Avisera. Yang anehnya, perusahaan ini lebih dikenal sebagai penyedia alat tulis kantor. Betul, ATK, kertas, pulpen, dan teman-temannya. Pertanyaan ini kan yang otomatis muncul di kepala kita semua. Kok bisa? Kenapa perusahaan ATK yang dipercaya buat ngadain mobil semewah ini? Ini benar-benar menimbulkan kecurigaan serius soal transparansi prosesnya. Akhirnya, setelah badai kritik yang begitu dahsyat, pemerintah pun merespon. Tapi, cara mereka menyelesaikan masalah ini, alih-alih bikin jelas, malah nambah lapisan kebingungan yang baru. Coba kita urutin ya, mobil dibeli, dipakein plat merah KT1, publik marah besar, viral di mana-mana, pemerintah bilang oke, pembelian dibatalin, mobilnya dibalikin. Tapi nggak lama kemudian, mobil yang sama kelihatan lagi di jalan. Bedanya, platnya udah ganti jadi plat hitam, plat pribadi. Jadi, ini sebenarnya udah selesai apa belum sih masalahnya?
Pada akhirnya, kita semua sadar, ini tuh bukan lagi cerita tentang sebuah mobil mewah, sama sekali bukan. Ini adalah cerminan dari sebuah isu yang jauh-jauh lebih besar. Soalnya gini, sekalipun mobilnya beneran dibalikin, kerusakannya udah terlanjur terjadi. Masalah utamanya itu ada di proses pengambilan keputusan di awal. Keputusan yang nunjukin adanya jarak, adanya keterputusan antara pemimpin dengan kondisi dan aspirasi rakyatnya. Dan kutipan ini benar-benar merangkum perasaan banyak orang. Pertanyaannya bukan lagi soal tindakan perbaikannya, tapi soal logika di awalnya. Dari sekian banyak hal, kok bisa kepikiran buat beli mobil kayak gini? Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Pembelian mobil mungkin bisa dibatalkan, uangnya mungkin bisa kembali. Tapi kepercayaan publik yang udah terkikis, wah itu jauh lebih sulit buat diperbaiki. Ini adalah pertanyaan mendasar soal hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin.